Selamat pagi, anak-anak. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kita sampai pada hari ini. Patian berharap anak-anak tetap sungguh-sungguh belajar. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami akan belajar mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita buka dari Alkitab kita, Kitab Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16 dan 17. Patian bacakan ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkaulah mati. Kemudian, anak-anak kita membaca Amsal pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Kitab Amsal pasal 1, ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Anak-anak, kita bersyukur ya pada zaman ini, pada saat ini, karena anak-anak bisa belajar ya dengan sangat bebas, bisa datang ke sekolah setiap hari, setiap pagi tanpa ketakutan, karena anak-anak sudah bisa sekolah dengan sangat bebas dan bisa bertemu dengan guru-guru dengan sangat baik saat berada di dalam lingkungan sekolah. Anak-anak juga bisa belajar apa saja dari internet, dari banyak buku, dari orang tua, dari juga guru-guru. Tetapi pada waktu zaman dulu, anak-anak, Patian kasih tahu ini, bahwa zaman dulu itu sebelum kita merdeka, kita sangat susah untuk belajar ya. Banyak anak-anak, orang tua kita dulu sangat sulit untuk belajar. Yang boleh belajar itu adalah hanya orang-orang yang ada di pemerintahan, atau anak-anak pejabat, atau dulu bisa dibilang anak-anak bangsawan ya, yang boleh bersekolah. Tetapi Tuhan memakai ada satu orang yang sangat berpengaruh pada waktu itu. Namanya adalah Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah orang yang melihat betapa susahnya anak-anak bersekolah pada waktu itu. Sehingga dia berpikir bagaimana ya caranya supaya anak-anak yang miskin, yang tidak bisa sekolah pun mereka bisa bebas ke sekolah. Akhirnya Bapak Ki Hajar Dewantara itu membuat satu program, membuat satu sekolah yang disebut dengan Taman Siswa, supaya anak-anak itu banyak yang mau belajar. Ki Hajar Dewantara menjadi tokoh, menjadi orang yang selalu kita ingat setiap tanggal 2 Mei. Karena kita menghormati dia sebagai pahlawan, sebagai tokoh, sebagai orang yang pernah berjuang supaya setiap anak-anak itu boleh bersekolah. Kita sangat bersyukur untuk hal itu. Dan sampai sekarang orang tetap mengenal dan mengingat akan Bapak pendidikan ya, Bapak tokoh pendidikan. Kita belajar tentang hal ini karena minggu depan, hari Minggu tanggal 2 Mei itu, kita akan memperingati tentang Hari Pendidikan, ya, Hari Pendidikan Nasional. Dan anak-anak Patian mengajak anak-anak untuk berpikir bahwa sebenarnya pendidikan yang benar itu adalah datang dari Tuhan sendiri. Pendidikan pertama itu waktu Patian merenungkan ini anak-anak, yang pertama adalah itu terjadi kepada Adam. Tadi kita baca ya, Allah memberikan perintah kepada Adam. Perintahnya apa? Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi pendidikan pertama itu Tuhan memberikan perintah kepada manusia. Dan seharusnya Adam itu taat kepada Tuhan. Harusnya waktu Adam mendengarkan dan waktu Adam memperhatikan kalimat itu, harusnya dia taat kepada Tuhan. Itu pendidikan yang benar.
Pendidikan yang benar itu adalah pendidikan yang belajar dan taat kepada perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, kita harus lakukan. Jadi anak-anak, kita juga baca tadi. Di dalam kitab Amsal pasalnya yang pertama, ayat yang ke-7. Perhatian sekali lagi bacakan ya untuk anak-anak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi anak-anak, kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, kalau kita mau belajar taat, kita mesti harus taat kepada Tuhan dulu. Kalau kita mau menjadi anak-anak yang terdidik dengan baik, kita harus belajar takut akan Tuhan. Karena kalau kita sudah takut akan Tuhan, maka kita melakukan yang benar. Kalau kita melakukan yang benar anak-anak, maka kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi sekarang ini kita sudah bebas untuk belajar di sekolah, belajar di mana saja, dan kita mau belajar apa saja juga bisa. Tetapi anak-anak perhatikan, kita mesti harus takut kepada Tuhan. Jangan sampai kita mempelajari hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Lihat ya. Nah, waktu anak-anak belajar, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik, lalu kemudian anak-anak harus mendengarkan. Ketika anak-anak mendengarkan, jangan terima semuanya lalu kemudian lakukan setelah kamu mendengarkan. Tetapi pendidikan yang benar adalah waktu anak-anak sudah mendengarkan, anak-anak berpikir, ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau tidak, jangan dilakukan. Kalau tidak, dikasih tahu yang benarnya seperti apa. Jadi anak-anak, pada waktu anak-anak belajar, apa saja yang anak-anak baca, apa saja yang anak-anak pelajari, apa saja yang anak-anak tonton, anak-anak harus belajar untuk takut dan taat kepada Tuhan. Kalau anak-anak takut kepada Tuhan, berarti itu tanda setiap anak-anak pasti mengasihi Tuhan. Patian berharap ketika anak-anak belajar di dalam kelas, belajar di rumah, anak-anak tetap mengingat untuk takut kepada Tuhan. Sehingga setelah anak-anak belajar, anak-anak melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ketika anak-anak melakukan yang benar, seperti yang tadi Patian bilang, sudah pasti itu adalah hal yang baik, menjadi berkat bagi orang lain. Dan Patian yakin Tuhan pasti memberkati kalau kita belajar untuk takut kepada Tuhan. Lalu kemudian tadi di ayatnya yang ke-7 bagian B itu yang Amsal pasal 1 dikatakan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Artinya ada orang-orang yang memang dia belajar saja lalu kemudian tidak takut akan Tuhan. Atau ada orang-orang yang memang tidak mau belajar sama sekali, malas-malasan, dan tidak menganggap belajar itu sesuatu yang penting. Nah, Patian kasih tahu anak-anak, nah belajar segala sesuatu, tetapi belajar juga untuk tetap memperhatikan, harus takut akan Tuhan. Sehingga anak-anak tidak belajar sembarangan. Sehingga anak-anak juga tidak melakukan segala sesuatu itu secara sembarangan, tetapi melakukannya karena takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kiranya anak-anak, baik yang belajar di rumah maupun yang belajar di dalam kelas, anak-anak tetap mengingat Tuhan pada waktu belajar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena firman Tuhan yang terus mengingatkan kami pada pagi hari ini, pada hari ini. Biarlah Tuhan memberi kami kekuatan dan hikmat supaya kami sungguh-sungguh memperhatikan saat belajar, mendengarkan saat belajar. Sehingga apa yang kami lakukan dengan benar di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ini doa dan permohonan kami, kiranya Tuhan yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.